Nama saya Gabriela Reur, saya dari Universitas Samratulangi Manado, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengulas buku, dan buku yang akan diulas adalah buku pengantar bisnis. Baiklah, ini adalah cover buku yang akan diulas, buku pengantar bisnis. Baiklah, saya akan membacakan struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas atau opsional. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi. Yang kedua, orientasi. Tahapan orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Yang ketiga, tafsiran isi. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Yang keempat, evaluasi, berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Yang kelima, rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Yang pertama akan menjelaskan tentang identitas atau opsional. Judul buku pengantar bisnis, penulis Prof. Dr. Habu Chori Alma, penerbit Alpha Beta CV, tahun penerbitan Oktober 2017, hak cipta dilindungi Undang-Undang 2017. Ukuran buku 16 x 24 cm, jumlah halaman 316. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Warna sampul buku ungu dan hitam. Harga buku Rp60.000. Nomor ISBN 9789798433009. Lingkup penerbitan internasional. 2. Tahapan orientasi. Latar belakang penulis. Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Habu Chori Alma MPD. Prof. Dr. Habu Chori Alma MPD adalah guru besar pada program studi atau Departemen Pendidikan Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, dan program studi Magister Manajemen Bisnis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Karirnya dimulai tahun 1967 sebagai CPNS, lulus S1 jurusan EKPA IKIP Bandung tahun 1965, S2 Adven IKIP Bandung tahun 1985, dan S3 IKIP Bandung tahun 1961. Sementara itu menjadi guru besar pada tahun 2001 dan pensiun di tahun 2008. Semasa hidup, beliau mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya dari Presiden RI dan Karya Bakti Satya dari Rektor UPI. Buku dalam teks bidang pengantar bisnis ini masih kurang dirasakan. Oleh sebab itu, penulis memberanikan diri menyusun ini dengan bahasa dasar diambil dari berbagai literatur pokok, kemudian ditambah dengan pengalaman penulis selama memberi kuliah dalam materi yang bersangkutan dan pengalaman dalam dunia bisnis praktis. Menurut pendapat saya, mata kuliah pengantar bisnis dimaksudkan supaya mahasiswa mengenal, memahami, dan mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan dalam sebuah organisasi dari sisi teori, kemudian mereka mampu membandingkan dengan kehidupan organisasi secara nyata di lapangan. Yang ketiga, tafsiran isi. Pada bab 1 menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup bisnis, berupa bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada bab 2 mempelajari tentang ekonomi dan bisnis, mengenai pemanfaatan waktu, sumber daya, prioritas, serta aktivitas lain yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pada bab 3 mempelajari tentang di dalam bisnis juga diperlukan untuk sebuah bentuk kepemilikan bisnis. Bagaimana dijelaskan tentang bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia, perusahaan, perorangan, firma, koperasi, dan yayasan. Pada bab 4 membahas tentang bisnis kecil dan pemilihan tempat kediaman. Menjelaskan tentang mengapa orang ingin membuka usaha kecil, karena ada kebebasan, kepuasan, dan pengawasan sendiri. Memiliki lokasi dalam usaha bisnis juga merupakan bagian penting bagi para pebisnis itu, terlihat dari karakteristik demografis, kondisi ekonomis, kecenderungan penghasilan penduduk, persaingan iklim sosial dan perdagangan, pemilihan lokasi jenis usaha, risiko dan kegagalan bisnis kecil, dan juga kiat menjadi pengusaha bisnis. Pada bab 5 menjelaskan bahwa bisnis juga mempunyai organisasi intern
yang tentunya di dalam organisasi itu ada berbagai jenis organisasi, aspek manusia dalam organisasi, tingkatan manajemen organisasi, prinsip faktor-faktor yang berpengaruh. Pada bab 6 menjelaskan tentang dalam bisnis juga ada manajemen dan eksekutif. Bagaimana penggunaan manajemen relatif baru dalam dunia bisnis dijelaskan bagaimana seseorang yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Pada bab 7 menjelaskan tentang di dalam administrasi kantor, menjelaskan gambaran area kantor administrasi itu yaitu operasi kantor, fasilitas fisik, personil, organisasi dan juga kontrol fungsi. Juga untuk menjaga informasi manajemen, juga dalam perkantoran dibutuhkan manajer kantor dan juga sekretaris dan hal-hal yang berurusan dengan kantor. Pada bab 8 menjelaskan tentang berbisnis juga diperlukan riset dan statistik. Pada bab 9 menjelaskan tentang berbisnis juga tidak lupa tanggung jawab sosial dalam beretika dan mengetahui etika dalam berinteraksi dan juga masalah polisi. Pada bab 10 menjelaskan tentang menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Ini juga berperan dalam keberhasilan manajemen. Pada bab 11 menjelaskan tentang kompensasi dan teori upah, menjelaskan bagaimana metode pembayaran upah dari sistem upah waktu, prestasi, potongan, borongan, dan juga premi. Pada bab 12 mempelajari tentang manajemen produksi, bisa dapat memilih lokasi pabrik, riset, industri, layout, proses produksi, pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan produksi. Pada bab 13 mempelajari tentang manajemen pembelanjaan, juga menjelaskan pentingnya itu uang pemodalan, sumber-sumber yang didapat untuk modal, sumber-sumber pemodalan jangka pendek dalam literatur negara lain, dan juga unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan. Pada bab 14 menjelaskan tentang dalam berbisnis juga diperlukan akunting. Pada bab 15 menjelaskan tentang manajemen pemasaran, perkembangan pengetahuan, dan juga pentingnya pemasaran. Ruang lingkup itu juga termasuk evolusi konsep pemasaran yang menjadikan strategi marketing, sebuah marketing menjadi kebijaksanaan harga, dan mendapat promotion atau komunikasi bisnis. Pada bab 16 menjelaskan tentang beberapa hal tentang budaya perusahaan yang berfungsi memberikan pedoman, memberikan spesifikasi apa yang utama yang harus dilakukan, membuat metode pengawasan, perilaku dalam organisasi, menetapkan apa yang diharapkan, menentukan perilaku yang boleh dan tidak. Pada bab 17 mempelajari tentang hukum bisnis. Di hukum bisnis ini ada beberapa regulasi. Keempat, tahapan evaluasi. Buku ini memiliki keunggulan, yaitu mampu memberi informasi mengenai bisnis di manajemen dan dasar-dasar dalam berbisnis. Selain itu, buku ini menampilkan bagan atau gambar sehingga pembaca lebih jelas dan memahami isi buku ini dengan hanya melihat bagan atau gambar tersebut. Buku ini memiliki kelemahan, yaitu kurang memberikan penjelasan secara detail mengenai bisnis, sehingga bagi pembaca yang masih pemula, materi dalam buku ini tidak tersampaikan dengan baik ke pembaca. Selain itu, buku ini memakai bahasa yang kurang dapat dipahami oleh pembaca. Berbeda dengan buku ini, menurut buku yang berjudul Manajemen dan Bisnis, mempunyai pengertian yang berbeda, yaitu bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan manajemen merupakan istilah yang cukup banyak digunakan dalam setiap kerjasama pada lembaga atau kelompok yang melibatkan banyak orang. Manajemen sendiri dimaknai baik dalam pengertian sebagai seni mengelola kerjasama, ilmu tentang manajemen, maupun jabatan-jabatan pimpinan di sebuah unit atau lembaga. Karena pada dasarnya, perbedaan utama antara jurusan administrasi bisnis dengan manajemen bisnis bisa dilihat dari ruang lingkup ilmu yang mempelajari. Singkatnya, administrasi bisnis merupakan spesialis atau khusus, sedangkan manajemen bisnis merupakan generalisasi atau umum. Ini adalah rangkuman evaluasi. Mempelajari ilmu pengantar bisnis ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep bisnis kepada mahasiswa. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga
akan diperkenalkan berbagai fungsi operasional bisnis dalam perusahaan seperti sumber daya manusia, operasi, pemasaran, dan keuangan. Banyak kemajuan pandangan masyarakat kita terhadap bisnis dibandingkan dengan 1 atau dekade yang lalu. Bisnis sudah menjadi dambaan anak muda. Bisnis didirikan bukan hanya untuk sementara tetapi untuk selamanya, seumur hidup, milik, dan terus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jika Anda seorang mahasiswa dan nanti tamat dari perguruan tinggi atau dari dunia pendidikan tingkat menengah, maka Anda akan memiliki kualitas pengetahuan atau keterampilan tertentu yang sangat berharga dan membantu dalam pekerjaan. Dan jika Anda mulai terjun menekuni dunia bisnis, maka mulai saat itu Anda mulai memikul tanggung jawab terhadap masyarakat luas, dan semua usaha harus mulai dari bawah agar memiliki fondasi kuat untuk mencapai tingkat profesional. Dengan demikian, hasil video ini kiranya apa yang saya presentasikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian.